Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 15. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Rianti berpengetahuan luas. Menghadapi bajingan lokal terkenal Leo, hatinya juga sangat grogi. Helen, kamu membawa orang seperti ini ke departemen proyek kami. Kamu sangat lancang. Suara Rianti bergetar. Helen melihat Rianti gugup. Dan mau tidak mau merasa bangga. Itulah yang dia inginkan. Rianti, apakah kamu takut? Jika kamu saling mengenal, berlututlah di tanah dan akui kesalahanmu. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Helen melingkarkan tangannya di pinggang Leo dan mengancam Rianti. Rianti marah di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani melakukan apapun pada Helen. Dia juga melihat bahwa Leo ini adalah teman baik Helen. Saat ini, dia sedang berkonflik dengan Helen. Mungkin Leo akan melakukan sesuatu padanya. Dan itu akan sangat menyedihkan. Aditya menyaksikan semua ini dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Victor masih terlalu ceroboh dalam mempekerjakan orang. Karyawan macam apa ini? Dari mana asalmu? Apakah ini tempat tinggalmu? Aditya bertanya pada Leo dengan wajah cemberut saat ini. Leo menaruh semua perhatiannya pada Rianti. Bagaimanapun juga, Rianti, seorang wanita cantik, sangat menarik. Jadi dia tidak menganggap serius Aditya sama sekali. Dia hanya mengira Aditya adalah seorang pekerja migran yang bekerja di sini. Wow, kamu sangat berani. Beraninya kamu berbicara dengan tuan ketiga seperti itu. Mata kecil Leo menyipit. Dan dia berjalan menuju Aditya dengan cahaya yang ganas. Jantung Rianti hampir melompat keluar. Tuan muda adalah cabang emas. Jika ada yang tidak beres dengannya, bagaimana dia bisa menunggunya? Jadi dia buru-buru ke tengah-tengah antara Leo dan Aditya. Dan berkata kepada Leo, jika kamu punya sesuatu, datang saja padaku. Hehe, aku, Leo, tidak pernah memukul wanita. Sekarang aku hanya ingin membersihkan anak ini. Leo menyeringai sebentar, menatap Aditya, mengayunkan tangannya dan berkata, Nak, jangan bersembunyi di belakang wanita, keluarlah. Aditya sangat terdiam. Itu sepertinya orang tidak berotak. Sepertinya Leo ini tidak mau bergaul. Memikirkan hal ini, Aditya berjalan ke Leo. Asisten Rianti, apakah kamu kenal anak ini? Leo memandang Rianti dan bertanya sambil tersenyum. Tetapi ada sedikit kekejaman dalam senyumnya. Rianti bisa melihat bahwa Leo akan bergerak. Jika orang seperti itu bergerak, dia pasti akan membunuhnya. Bagaimana tuan muda bisa melawan? Leo, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah di sini. Jika tidak, Victor akan sangat tidak bahagia, kata Rianti. Leo tertawa dan berkata, tentu saja, aku masih harus memberikan wajah pada Victor. Jadi aku pasti tidak akan menyentuhmu. Tapi bocah ini, aku harus membersihkannya. Aku pikir Victor tidak akan peduli. Untuk anak ini, tidak akan membelakangi Anda. Jika Anda berani menyentuh tuan muda, Tuan Victor akan membunuh Anda. Rianti diam-diam memarahi Leo karena tidak memiliki mata yang panjang. Ketika dia berjalan ke sisi Aditya, membisikkan beberapa kata ke telinga Aditya dan berkata, Tuan muda, tolong pergi dari sini dengan cepat. Leo ini tidak mudah dipusingkan. Tapi dia mengikuti Dylan. Rianti berbisik kepada Aditya seperti ini. Tetapi Leo menjadi cemburu dan ingin lebih memberi pelajaran pada Aditya. Ketika Aditya mendengar kata-kata Rianti, dia tidak bisa tidak merasa percaya diri. Dylan adalah karakter paling kuat di dunia bawah tanah kota Jakarta. Ternyata Leo mengikuti Dylan. Tidak heran dia begitu sombong. Karena ini adalah adik Dylan, maka penanganannya jauh lebih mudah. Karena saya berteman dengan Dylan. Rianti, apa yang kamu gumamkan di sana? Kamu menamparku. Dan sekarang aku akan memberimu 10 kali lipat. Helen berkata. Dan hendak berjalan menuju Rianti. Leo dengan cepat menghentikan Helen.
Jangan lakukan itu. Sayang, aku mengontrak situs konstruksi di sini. Jika kamu memukulinya, mengapa aku melakukannya di sini? Ada hubungan yang buruk. Aku harus mengalahkannya hari ini. Biarkan menyelesaikan kecelakaan itu, kata Helen, dan hendak memukul Rianti. Pikiran Leo masih sangat jernih. Dia tahu bahwa asisten ketua Universal International tidak mudah untuk dilawan. Jika Victor marah, dia pasti tidak akan membiarkannya tinggal di sini. Jadi Leo menghentikan Helen dan tidak membiarkannya melakukannya. Nak, terserah kamu untuk membalas tamparan yang diterima Helen. Apakah kamu memukul dirimu sendiri, atau aku yang memukulmu? Leo berjalan ke Aditya dengan linglung, dan bertanya dengan pisau tersembunyi. Aditya tersenyum ringan dan berkata kepada Leo, "Aku dengar kamu kenal Dylan, kan?" Leo tertegun sejenak, tapi segera mata Leo melebar. "Beraninya kamu memanggil nama Tuan Dylan tuan keempat kami. Apakah kamu tidak sabar dengan hidupmu? Kamu menelepon Dylan sekarang dan bertanya apakah dia mengenalinya?" "Aditya," kata Aditya, "haha, ini sangat lucu. Sama sepertimu. Bisakah tuan keempat Dylan mengenalmu?" Helen tertawa sambil menutupi perutnya, menatap Aditya dengan mengejek. Dia merasa bahwa Aditya benar-benar lucu. Aditya mengabaikannya dan hanya menatap Leo. Leo tidak mengatakan apa-apa. Dia takut pada bos Dylan dari lubuk hatinya. Jika Aditya benar-benar mengenal Dylan, itu akan buruk. Saya lebih suka percaya atau tidak. Leo tidak berani gegabah dan memanggil Dylan. "Bos, ada seorang pria bernama Aditya di sini. Dia bilang dia mengenalmu. Di mana kamu sekarang?" "Aku di departemen proyek taman. Tunggu aku di sana. Jika berani mengabaikan Tuan Aditya, aku akan merobekmu." Dylan menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Kaki Leo lembut dan dia hampir jatuh. Dia menatap kosong pada Aditya yang acuh tak acuh di depannya, merasa bahwa dia telah membuat bencana besar. Identitas seperti apa Dylan? Setelah mendengar nama Aditya, ia segera bergegas. Siapa Aditya ini? Leo tidak berani memikirkannya lagi. Pada saat ini, dengan senyum menyanjung di wajahnya, dia berkata kepada Aditya, "Tuan Aditya, ini semua salahku karena aku tidak mengenal seseorang sekarang. Tapi kamu punya banyak, jadi aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu." Helen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa sikap Leo berubah begitu banyak setelah memanggil Dylan. "Sayang, anak ini adalah pekerja migran yang bau. Kakaknya bekerja di bawah tanganku. Kenapa kamu memujinya seperti ini?" Helen bertanya pada Leo dengan marah. "Kamu tahu sial. Tutup mulut." Leo berteriak keras pada Helen. Helen terlalu takut untuk berbicara lagi. "Leo, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin membersihkanku." Aditya memandang Leo dan berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Leo menjadi pucat karena ketakutan. Dylan akan bergegas sebentar lagi. Jika dia tidak segera mendapatkan pengampunan dari Aditya, dia akan sengsara dalam beberapa saat. "Tuan Aditya, saya tidak tahu Anda adalah teman baik Tuan Dylan. Jika saya tahu, saya tidak akan berani mengatakan itu." Leo mengangguk dan membungkuk di depan Aditya dengan wajah pahit, memelototi di sana. Melihat Leo mengaku pengecut, Helen berhenti menelepon saat ini. Dia mengandalkan Leo. Melihat Leo seperti anak-anak di depan Aditya, bagaimana dia berani lagi? "Aku benar-benar tidak tahu. Anak ini masih mengenal Dylan." Helen mengeluh dalam hati. Rianti tidak menyangka Aditya mengenal Dylan. Dan dia tampaknya memiliki hubungan yang baik, yang mengejutkannya. Aditya mengabaikan Leo dan Helen. Untuk peran sekecil itu, Aditya terlalu malas untuk mengenal mereka secara umum. Melihat April di sebelahnya, gadis kecil itu masih memiliki ketakutan yang tersisa. Aditya menatapnya dan berkata, "Kakak, kembali dulu. Saudaraku, apakah kamu akan baik-baik saja?" April menatapnya dengan tajam. Leo bertanya dengan cemas. "Tidak apa-apa, saudara. Ayo pergi." Aditya tersenyum. April tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Leo sangat galak, dan Helen sangat jahat. Dia hanya ingin segera pergi dari sini. Begitu dia meninggalkan ruangan, seorang pria muda masuk. Ketika Aditya melihatnya, itu tidak lain adalah pacar Kartika, Gilang.
Pada saat ini, Gilang berkecil hati dan terlihat tidak beruntung, dan berjalan dengan mengutuk. Sial, sangat lambat untuk membersihkan. Bisakah kamu melakukan sesuatu yang lain? Gilang sangat marah ketika dia masuk. Dia dipermalukan oleh Aditya ketika dia berada di restoran makanan laut. Kartika juga membuat masalah dengannya, yang membuat dia tertekan sampai ekstrim. Ketika Gilang melihat Aditya setelah memasuki rumah, dia langsung melebarkan matanya. Apakah bajingan ini juga? Sial. Cari dia, Helen. Apa yang kamu lakukan? Biarkan semuanya masuk. Apakah kamu pikir departemen proyek kami adalah pasar sayur? Gilang menunjuk Aditya dan menanyai Helen. Helen adalah bawahan Gilang. Meskipun dia tidak takut pada Rianti, dia sangat takut pada Gilang. Kakak Gilang, aku tidak membiarkannya masuk, kata Helen berkata dengan perasaan bersalah. Gilang mengabaikan Helen. Pada saat ini, dia berjalan di depan Aditya beberapa langkah dan menunjuk ke hidung Aditya. Keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Apakah ini keberanian yang diberikan padanya? Beraninya kamu berbicara dengan tuan muda seperti itu? Aditya melihat penampilan buruk Gilang. Dia malah tertawa bukannya marah. Hehe, apa kamu yakin ingin aku keluar? Bukan. Sial, aku tidak menjagamu di restoran seafood karena wajahku. Dan sekarang aku di sini. Apakah kamu masih harus malu? Gilang memarahi Aditya dengan marah, lalu berbalik dan berkata kepada Leo. Kakak ketiga, usir anak ini. Jika dia tidak patuh, kamu pukul saja dia. Leo mendengar ini, wajahnya berubah menjadi pucat. Jika dia tidak memanggil Dylan, dia akan memukul Aditya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Gilang mengatur pekerjaan yang dia lakukan di sini. Tapi Aditya adalah teman baik Dylan. Beraninya Leo melakukan itu. Gilang, kamu bisa berhenti sebentar. Leo mengingatkan Gilang dengan suara rendah. Kakak ketiga, tidak seperti kamu. Kamu tidak berani menyentuh anak ini. Yah, aku akan melakukannya sendiri. Gilang menyeringai, dan datang untuk menjambak rambut Aditya. Kamu suka langsung, bukan? Pada saat ini, suara laki-laki yang keras datang dari pintu. Begitu dia selesai berbicara, pria itu melangkah masuk, mengulurkan tangan dan menjambak rambut Gilang. Tuan keempat, kamu di sini. Leo menyapanya dengan hormat, bahkan tidak berani mengeluarkan udara di depan pria ini. Bersambung.